Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dwi Heronisha. Saya mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Malang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu belajar sepanjang hayat. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Rani. Belajar sepanjang hayat, biasanya juga ada yang menyebutnya dengan lifelong education. Nah, belajar sepanjang hayat yaitu suatu konsep, ide, gagasan pokok yang berlangsung dalam diri individu. Kemudian, konsep ini tuh juga tidak berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal aja loh. Nah, pembelajaran sepanjang hayat juga meliputi formal atau pola formal dan informal. Ditekankan pula pada bahwa belajar dalam arti yang sesungguhnya adalah sesuatu yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Berdasarkan ide tersebut, konsep belajar sepanjang hayat ini juga sering dikatakan kalau sebagai belajar yang berkesinambungan. Dengan terus-menerus belajar, seseorang itu tidak akan pernah ketinggalan zaman dan dapat memperbarui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia tentunya. Nah, dengan pengetahuan yang selalu diperbarui ini, mereka juga tidak akan merasa disaingi oleh generasi muda yang di luar sana nih. Nah, mereka tidak akan mengalami, yaitu apa sih yang namanya pikun dini atau snail, dan dapat memberikan keahlian yang mereka miliki bagi kehidupan di lingkungan sekitarnya. Kemudian, belajar sepanjang hayat itu juga dalam kaitannya dengan kegiatan pendidikan non-formal telah memberikan arah dan prinsip-prinsip dalam mengembangkan kegiatan pendidikan non-formal. Prinsip-prinsip tersebut itu melalui ada beberapa hal. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu meliputi yang pertama ada pendidikan hanya berakhir apabila manusia telah meninggalkan dunia fana. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal mendorong motivasi yang kuat bagi semua peserta didik untuk berperan dalam merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisir dan sistematis tentunya. Yang ketiga ada kegiatan belajar ditunjukkan untuk memperbarui pengetahuan dan aspirasi yang telah dan harus dimiliki oleh seorang peserta didik tentunya ya. Yang keempat, yaitu pendidikan memiliki tujuan berangkai dalam mengembangkan kepuasan diri setiap peserta didik untuk menjalani setiap kegiatan belajarnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, perolehan pendidikan merupakan prasyarat bagi perkembangan kehidupan atau kehidupan manusia nih, karena pendidikan non-formal mengakui eksistensi dan pentingnya pendidikan persekolahan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip tersebut memunculkan ciri-ciri pendidikan non-formal, yaitu yang pertama ada memberikan kesempatan pendidikan bagi setiap orang sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya masing-masing. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dalam menyelenggarakan pendidikan ini selalu melibatkan peserta didik, dimulai sejak kegiatan perencanaan, pelaksanaan, proses, hasil, serta sampai pada pengaruh kegiatan belajar yang dilakukan tersebut. Dan yang ketiga, ada memiliki tujuan yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan individu yang dilaksanakan di dalam proses pendidikan. Nah, kesimpulannya, pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan suatu konsep, ide belajar yang berlangsung secara terus-menerus dalam diri individu, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Budaya belajar ini itu amat fleksibel ya dan kreatif, apalagi juga responsif tentunya, sehingga akan mampu memuaskan individu dan masyarakat dalam kehidupannya. Dengan demikian, belajar sepanjang hayat dalam implementasinya membentuk suatu kesatuan pentahapan pendidikan. Nah, sebagai suatu totalitas dari berbagai kegiatan pendidikan dan belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga, kemudian pendidikan di sekolah, kemudian juga semua kegiatan nih yang berlangsung di tengah kehidupan masyarakat juga. Kemudian perkembangan teknologi juga itu menuntut setiap manusia untuk
terus belajar dalam menghadapi kemampuan kecerdasan buatan yang saat ini nih berkembang. Nah, manusia juga harus belajar membuat atau memanfaatkan dan bahkan bertanggung jawab atas kemungkinan resiko yang dihadapi dari adanya teknologi tersebut. Nah, meskipun nih sudah selesai menempuh pendidikan formal di sekolah, manusia itu juga harus tetap dituntut untuk belajar agar dapat bertahan di kehidupan, atau maksudnya itu untuk bertahan di hidup di era yang serba teknologi seperti saat ini. Belajar yang dimaksudkan di sini yaitu bukan hanya kita belajar di ruang kelas, tetapi belajar sembahyang hayat juga disebut dengan tadi lifelong education. Nah, mereka adalah upaya untuk seseorang untuk belajar terus secara sukarela dan berkelanjutan dengan alasan pribadi yang bertujuan untuk pengembangan pribadi dan meningkatkan daya saing ataupun kemampuan kerja. Nah, mungkin dari kalian bagaimana sih cara kita untuk memulai menjadi sebagai lifelong education tadi, yaitu belajar sepanjang hayat yang menyenangkan. Nah, beberapa ada tips yang akan saya bagikan, yaitu yang pertama, yaitu ciptakan tujuan pembelajaran. Jadi, sebelum belajar ini, pastikan kalian nih yang ingin melakukan pembelajaran tadi, yaitu memiliki tujuan yang ingin kalian capai dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, yang kedua ada mulai dari hal kecil. Nah, tidak perlu nih kita belajar 1 hari full untuk membaca buku, tidak. Cukup sediakan waktu hanya 10-15 menit dalam sehari untuk membaca buku dan memiliki dampak. Hal tersebut juga bisa kalian lakukan dan memiliki dampak positif bagi kalian. Lama-kelamaan kalian tuh juga akan memiliki kebiasaan tersebut dalam membaca buku. Yang selanjutnya ada ubah cara belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, di sini adalah keinginan kalian bagaimana cara membuat belajar itu menjadi menyenangkan. Jadi belajar itu bukan menjadi beban bagi kalian, malah itu menjadi hal yang ingin kalian capai. Nah, itu teman-teman yang mungkin bisa saya jelaskan mengenai apa itu pendidikan sepanjang hayat. Semoga bermanfaat ya. Dan mungkin cukup untuk kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, comment, like, and subscribe. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.